Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Desa Tandur Tulang. Cerita ini ditulis oleh Pandu Amerta sendiri. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan juga untuk menonton video sebelumnya, biar tahu alur ceritanya. Nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Setelah selesai makan, kami berdua segera menjalankan kewajiban kami. Dan setelah itu kami bersiap-siap untuk berangkat ke tempat Candi Tunggal yang terdapat sebuah gerbang gaib yang menuju ke Lembah Hitam. Aku mengumpulkan keberanian. Ya, meskipun aku sudah sering berhadapan dengan sosok-sosok gaib, tetapi entah kenapa, saat akan menuju ke Lembah Hitam, aku sedikit merasa gentar. Maka dari itu, aku mengumpulkan keberanian dan menata mentalku. Aku juga memperingatkan Mas Fajar. Jika dia tidak yakin untuk ikut, lebih baik dia tetap berada di rumah Mbah Jum. Tapi dia tetap kekeh untuk menemani perjalananku. Aku tidak bisa melarang keputusan Mas Fajar. Sebelum berangkat, Mbah Jum kembali memberi wejangan kepada kami. "Leh, kalian hati-hati yo. Jangan sampai hatimu terpancing oleh makhluk-makhluk di sana. Dan jangan sampai putus doa kalian kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa memberi pertolongan kepada kalian. Oh iya Le, kamu juga bawa topeng yang Mbah berikan tadi yo." Mbah Jum memperingatkan. "Iya Mbah, kami berdua akan selalu mengingat wejangan dari Mbah Jum. Dan nanti saat kami kembali dari Lembah Hitam, kami akan mampir ke sini lagi Mbah. Kami pamit ya Mbah," ucapku dan mencium tangan dari Mbah Jum. Saat aku mencium tangan Mbah Jum, aku teringat dengan ibu dan utiku. Mas Fajar pun mengikuti apa yang aku lakukan. Setelah berpamitan, aku dan Mas Fajar mulai berjalan untuk menuju ke Candi Tunggal. Kami berjalan sudah cukup jauh. Rumah Mbah Jum sudah tidak terlihat dan suasana sudah mulai berubah. Angin yang sedikit kencang menghasilkan suasana yang dingin. Mas Fajar pun mulai bertingkah aneh. "Gimana Mas? Apa masih aman?" tanya aku. "Masih aman Mas Ram, tapi hawanya sedikit dingin. Apalagi aku tidak pakai celana dalam," terang Mas Fajar. "Lah, kenapa Mas?" tanyaku lagi. "Lah yo basah toh Mas, lawang saya tidak bawa ganti kok." "Berarti Mas Fajar hanya pakai sarung aja itu?" "Iya Mas, agak risih ini, nggak biasa soalnya." "Ya udah Mas, nggak apa-apa. Yang penting hati-hati aja. Takutnya nanti tertinggal itu barang yang ada di dalam." "Hehe," candaku. "Mas Rama ini bisa aja yo. Emang burungku Lego Mas yang bisa dilepas," jawab Mas Fajar. Dengan bercanda, tak terasa kami sudah berada di depan pintu Candi Tunggal. Dan masih terdapat sepedaku yang terparkir di depan pintu tersebut. Dengan tekad yang besar, aku dan Mas Fajar mulai memasuki wilayah Candi Tunggal. Saat masuk, kami langsung dihadang oleh dua penjaga. "Berhenti, siapa kalian?" ucap penjaga tersebut dengan nada yang tegas. "Kami kesini ingin mengambil sebuah buku peninggalan leluhur kami," jelasku. "Maaf, tidak sembarang orang yang boleh masuk tempat ini," bantah penjaga tersebut. "Aku keturunan dari Eyang Daryo," ucapku meyakinkan penjaga tersebut. "Sudah banyak orang yang mengaku sepertimu. Jika kamu benar keturunan Panglima Daryo, apa kamu mempunyai bukti?" bantah penjaga dengan tegas.
Aku mengeluarkan kerisku. Kedua penjaga terlihat terkejut, dan dia merasa ketakutan saat aku akan mengeluarkan kerisku dari warangkanya. Pusaka itu, keris geni ireng, ucap dua penjaga tersebut serentak. Jangan-jangan kamu orang yang dimaksud oleh Panglima Daryo. Maaf Tuan, silakan langsung masuk, ucap penjaga mempersilahkan dan tertunduk hormat. Aku dan Mas Fajar memasuki wilayah tersebut. Di wilayah Candi Tunggal banyak sekali prajurit-prajurit zaman dulu. Ada yang berlatih bela diri, ada yang membersihkan senjata. Aku dan Mas Fajar bingung harus kemana. Mas Fajar terlihat kagum dengan pemandangan yang dia lihat. Mas Rama, kita kemana lagi ini? Mas Fajar mencoba bertanya kepadaku. Entah mas, aku juga bingung, jawabku. Tak lama ada sosok yang sangat gagah menghampiri kami berdua. Dia berpakaian seperti raja. Dia memakai perhiasan di badannya dan menenteng sebuah keris di tangannya. Saat aku memperhatikan sosok tersebut, tiba-tiba dia langsung mencabut kerisnya dan melompat menyerangku. Dengan sigap aku menghindari serangan darinya. Saat ku perhatikan, aku seperti mengenali keris yang dia pegang. Persis seperti keris milikku. Tetapi yang berbeda, dari keris itu, apinya berwarna putih. Sosok itu tidak berbicara sama sekali. Anehnya, yang dia incar hanya diriku. Melihat responku, dia tersenyum dan kembali menyerangku. Sempat aku berpikir ini adalah jebakan, karena tiba-tiba seluruh prajurit yang tadinya berlatih sudah membentuk lingkaran seperti arena pertarungan. Aku kepikiran sama Mas Fajar, tetapi saat aku melihat ke sekeliling, aku mendapati Mas Fajar sedang duduk bersila sambil menikmati pertarunganku. Dari situ aku tidak menahan diri. Aku langsung mengeluarkan kerisku dari warangkanya. Api hitam menyelimuti bilah kerisku. Aku langsung menyerang. Saat sosok itu melihat kerisku keluar dari warangkanya, dia seperti sangat senang sekali. Seranganku dihindari dengan mudah. Tanpa berhenti, aku langsung melemparkan kerisku ke arahnya. Sosok tersebut tidak menghindar. Dia menangkis menggunakan kerisnya. Dua pusaka beradu, menciptakan ledakan energi yang kuat. Aku mencoba menarik kembali kerisku, tetapi tidak kunjung kembali. Kerisku hilang. Aku tidak melihat kerisku terpental. Sosok tersebut mulai berjalan menghampiriku. Aku cukup panik. Beberapa kali aku mencoba menarik kerisku lagi, tapi tetap saja tidak kunjung kembali. Tiba-tiba sosok tersebut melemparkan kerisnya ke arahku. Dengan cepat aku menangkap keris itu. Selamat datang keturunan Amerta, ucap sosok tersebut. Kamu kesini pasti ingin mengambil buku milik leluhurmu kan? Lanjutnya. Tidak usah bingung. Aku yang menjaga buku itu atas perintah ayahku. Dan ku kembalikan keris geni putih kepadamu, jelasnya. Aku masih bingung dengan apa yang Anda ucapkan, ucapku kebingungan. Oh, jelas masih banyak misteri di keluarga Amerta yang belum kamu ketahui. Ayo, ikut denganku dan ajak temanmu itu, ucapnya sambil berjalan pergi. Mas Fajar, ayo jangan duduk aja, teriakku. Mas Fajar segera berlari mengikutiku. Dan sosok seperti raja tersebut. Sebuah ruangan yang
Sebuah ruangan yang seperti perpustakaan. Banyak sekali buku-buku yang sudah lusuh. Bahkan surat-surat lontar banyak sekali. Dan sosok tersebut mengambil sebuah buku yang sangat kuno sekali. Dan dia duduk di sebuah kursi kayu yang penuh dengan ukiran berbentuk singa yang memiliki sayap. Saat melihat ukiran kursi itu, aku teringat dengan satu sosok, yaitu Lamtasari. Sosok tersebut menyuruhku duduk di depannya, yang sudah tersedia 2 kursi. Aku dan Mas Fajar segera mengikuti perintahnya. Sosok tersebut mulai berbicara. Sebelum aku menjelaskan semuanya, aku akan memperkenalkan diriku dulu. Namaku Bisma, putra pertama dari Panglima Daryo, ucapnya. Panglima Daryo? Berarti saya keturunan Anda? Balasku. Lebih tepatnya, kamu adalah keturunan dari adikku, yaitu Angkoro. Balasnya. Aku di sini diperintahkan ayahku untuk menjaga tempat ini. Sampai ada keturunan Amerta yang tertulis di buku kuno ini datang untuk mengambilnya. Dulu sudah ada keturunan Amerta yang mengambil, tetapi dikembalikan kembali. Tapi saat aku melihatmu datang dan kamu mengeluarkan keris geni ireng, aku yakin kamu adalah orang yang dimaksud oleh ayahku. Lanjut jelasnya. Aku dan Mas Fajar dengan seksama mendengarkan penjelasan Bisma. Dia menjelaskan kekuatan dari kerisku. Dan dia juga menjelaskan amalan-amalan dan kekuatan-kekuatan yang berhubungan dengan pusakaku. Dia membacakan beberapa mantra yang membuat pusakaku bergetar, seolah merespon mantra tersebut. Bisma memberikan buku kuno tersebut kepadaku. Dia menyuruhku untuk mempelajarinya. Saat itu juga, Rama, silahkan mempelajarinya. Dan kamu harus berlatih di sini, ucap Bisma kepadaku. Oh iya, suruh temanmu untuk mengambil 1 buku di tempat ini dan mempelajarinya juga, lanjutnya. Aku mengikuti perkataan Bisma. Mas Fajar segera mencari buku, dan dia menemukan 1 buku. Dia langsung duduk kembali dan mempelajari bukunya. Itu buku yang bagus. Buku itu mengajarkan tentang ketenangan hati. Ya sudah, aku tinggal dulu. Kalian silahkan mempelajari dengan baik. Nanti akan ada yang ngasih tahu jika waktu untuk latihan telah tiba, ucap Bisma. Aku dan Mas Fajar mengangguk. Dan kami berdua mulai fokus dengan buku kami masing-masing. Aku mempelajari buku kuno tersebut dengan sangat cepat. Tetapi Mas Fajar masih tetap di halaman pertama. Mas, dari tadi kok cuma halaman pertama saja? Tanyaku. Mas Rama, coba lihat ini, ucap Mas Fajar sambil menyodorkan bukunya. Apa ini bacanya, Mas? Tanyaku. Maka dari itu, Mas, aku gak bisa baca tulisannya. Aku baru melihat tulisan seperti ini, balasnya. Ya ampun, Mas. Saya kira Mas Fajar bisa baca. Tak lihat dari tadi sangat fokus sekali, ucapku sambil memukul jidat. Terdengar langkah kaki yang mendekat ke ruangan kami berdua. Tak lama pintu ruangan terbuka dan ada 2 sosok prajurit. Waktu latihan sudah tiba, Tuan.
Silahkan kalian berdua menuju halaman candi. Tuan Bisma sudah menunggu Anda di sana, ucap salah satu prajurit. Baik, saya siap-siap dulu, balasku. Aku segera mempersiapkan diri dan mengajak Mas Fajar untuk keluar dari ruangan tersebut. Mas Fajar pun segera mengikutiku, yang masih menggunakan sarungku. Saat aku sudah keluar dari ruangan, tepatnya di halaman, Bisma sudah siap. Dia hanya menggunakan celana panjang. Aku menyuruh Mas Fajar untuk mencari tempat yang nyaman untuk dia istirahat. Sedangkan aku segera menghampiri Bisma yang sudah menunggu dari tadi. Rama, apakah kamu sudah mempelajari bukunya dengan baik? Tanya Bisma. Sudah, tapi ada beberapa amalan yang tidak aku mengerti, jawabku. Tidak masalah, setidaknya kamu sudah mengetahui isi dari buku tersebut, ucapnya. Rama, perhatikan ini, lanjut Bisma. Wekdal saantawis, ulangan pepinaringan, tumagi simbah leluhur. Sebuah mantra Bisma ucapkan. Kerisku bergetar dan melayang. Tiba-tiba kerisku menjadi dua, dengan bentuk yang sama. Tetapi ada perbedaan dari kerisku itu. Api yang dibilahnya berbeda. Satu berwarna hitam, dan yang satunya berwarna putih. Keris dengan bilah api putih melayang ke arah Bisma. Dan keris yang berbilah api hitam kembali kepadaku. Dan aku baru menyadari kalau keris itu sebenarnya satu pusaka, tetapi mempunyai dua wujud. Setelah memegang keris itu, Bisma menyuruhku untuk melakukan hal yang sama. Rama, coba kamu lakukan yang baru saya lakukan, perintahnya. Mantra itu ada di buku kuno. Jika kamu sudah mempelajarinya, kamu pasti tahu, lanjutnya. Dan aku baru sadar kalau mantra itu tertulis di akhir halaman buku kuno. Tetapi aku mengingat, di bawah tulisan mantra ada gambar seorang manusia yang memakai topeng dan memegang sebuah keris dengan api yang menyala. Aku teringat topeng yang dikasih oleh Mbah Jum. Aku mengambil topeng itu dan kupakai. Keris ku pegang kuat-kuat dan kutaruh di hadapan dai. Lalu kuucapkan mantra yang sama seperti yang diucapkan Bisma. Wekdal saantawis, ulangan pepinaringan tumagi simbah leluhur. Angin berhembus kencang. Awan-awan hitam berdatangan dengan membawa petir yang siap menyambar targetnya. Terlihat Bisma panik melihat suasana yang mengerikan tersebut. Dia langsung segera mendekatiku dan berteriak memanggil namaku, tepat di hadapanku, dan menggoyangkan badanku. Rama, Rama, apa yang kamu lakukan? Mengikuti perintah Anda, jawabku santai. Kamu bisa mengendalikan kesadaranmu? Tanya Bisma lagi. Bisa, aku masih sepenuhnya sadar. Cuma aku merasa ada kekuatan yang sangat besar pada tubuhku, jawabku. Baik, kalau begitu kita tidak jadi latihan, karena kamu sudah bisa mengendalikan kekuatan dari kerismu itu, ucap Bisma. Mendengar ucapan Bisma, aku langsung melepas topeng yang kupakai. Dan suasana kembali seperti semula. Mas Fajar segera menghampiriku. Dia terlihat khawatir dengan keadaanku. Mas Rama, kamu baik-baik saja? Tanya Mas Fajar. Tenang Mas,
Aman, seperti apa yang Mas Fajar lihat? Jawabku. Soalnya tadi aku melihat tubuh Mas Rama terbakar, Mas. Dan mata Mas Rama merah menyala. Hah? Apa iya, Mas? Aku tidak merasakan apa-apa kok. Aku terkejut dan menatap Bisma meminta penjelasan. Tenang, Rama. Itu adalah kekuatan kerismu sepenuhnya. Dan kamu dengan sekali percobaan sudah bisa mengendalikannya. Jelas Bisma. Dan dari mana kamu mendapat topeng itu? Lanjut Bisma. Oh, topeng ini. Aku dikasih sama seorang nenek yang tak jauh dari sini. Jawabku. Bisma tidak terlalu memperdulikan tentang topeng itu. Dan dia kembali menyatukan kerisnya dengan kerisku. Dia juga mempersilahkan aku untuk segera pergi. Karena semua sudah selesai. Aku dan Mas Fajar segera keluar dari tempat tersebut. Kami berdua diantar Bisma sampai di gerbang masuk yang dijaga oleh 2 penjaga tadi. Tak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada Bisma. Berkat dia aku bisa menguasai kekuatanku. Saat kami berdua sudah melewati gerbang gaib tersebut, suasana masih terlihat gelap. Aku kira ini masih malam. Aku melihat sepedaku masih terparkir, tetapi ada seseorang yang sedang duduk di atas sepeda motorku. Aku kira ini masih malam. Aku melihat sepedaku masih terparkir, tetapi ada seseorang yang sedang duduk di atas sepeda motorku. Segera aku samperin seseorang tersebut. Maaf Pak, ini motor saya, ucapku dengan penuh sopan. Akhirnya, aku tidak repot-repot untuk mengambil buku itu, ucapnya. Apa yang Bapak maksud? Tanya aku. Orang tersebut berdiri dan membalikkan badannya. Dia tersenyum sinis dengan muka yang seperti mengancamku. Dia berjalan perlahan menuju kepadaku. Aku pun melangkah mundur perlahan. Firasatku sedikit curiga dengan orang tersebut. Dan benar dia langsung menyerangku. Dia memberiku tendangan yang lumayan keras. Kenapa Bapak menyerangku? Ada apa Pak? Teriakku. Serahkan buku kuno itu, ancamnya. Bapak ini siapa? Enggak, aku enggak akan ngasihkan buku tersebut kepada Bapak, ucapku dengan tegas. Kalau gitu, apa aku harus memintanya dengan kekerasan? Ucapnya. Aku melihat ke belakang dan kulemparkan tasku kepada Mas Fajar. Dan aku siap akan menerima serangan yang dilakukan orang tersebut. Dan tidak bisa terus begini. Ternyata orang tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. Awalnya aku hanya menangkis setiap serangan yang dia lancarkan. Tetapi saat dia sudah mulai menggunakan ajian-ajian tertentu, aku pun tidak bisa menahan diri. Dan aku kerahkan juga kemampuan yang kumiliki. Cukup intens pertarungan kami berdua. Saling jual beli serangan. Siapa kamu sebenarnya? Lumayan juga kemampuanmu, ucap orang tersebut. Aku tidak menggubris perkataannya. Aku hanya fokus dengan serangan-serangan yang orang tersebut lancarkan. Sampai aku tak sadar dengan sekitarku, yang ternyata sudah dipenuhi dengan sosok-sosok yang sangat mengerikan. Fokusku langsung beralih kepada nasib Mas Fajar. Tapi aku salah. Ternyata Mas Fajar masih duduk santai dengan memeluk tasku. Kalian berdua, serang dia, ucap orang itu memerintahkan 2 sosok roh yang baru saja muncul di sampingnya. Aku mengetahui 2 sosok tersebut. Betul, itu adalah Murni dan Resmana. Dan aku mengingat orang yang dari tadi bertarung bersamaku adalah sosok laki-laki
yang berada di rumah Simbah saat aku mencari bapak kemarin. Murni dan Resmana langsung melesat menyerangku. Aku kewalahan menghadapi dua sosok roh manusia tersebut, karena mereka berdua sangat kuat dan cara menyerangnya yang tidak bisa aku prediksi. Murni menyerang dengan kutukannya, sedangkan Resmana menyerang dengan kanuraganya, yang menurutku tidak dapat diukur kekuatannya. Aku tidak sempat untuk mengambil pusakaku, karena dengan serangan yang begitu bertubi-tubi, salah satu serangan Resmana mengenai kepalaku. Dengan telak aku tersungkur. Rasa sakit di tubuhku tidak bisa terbayangkan. Belum hilang rasa sakit itu, kutukan Murni mulai menyerang tubuhku. Rasa gatal di seluruh tubuh tidak tertahan. "Mas Rama!" teriak Mas Fajar. Sosok laki-laki yang merintah Murni dan Resmana mulai berjalan ke arahku dan mengangkat tubuhku. Saat dia mau berbicara, terdengar sayup-sayup suara tembang. Tetapi lama-kelamaan suara tembang tersebut semakin keras dan membuat sosok-sosok yang ada langsung menghilang. Murni dan Resmana dan orang yang sedang mengangkatku langsung terlihat panik dan langsung pergi begitu saja. "Awas kamu, urusan kita belum selesai," ucap orang tersebut dan melemparkanku hingga terlempar cukup jauh. Mas Fajar segera membantuku untuk duduk. Tubuhku seperti remuk, sekujur tubuh terasa sangat sakit. Baru saja merasa lega. Sosok-sosok mengerikan itu pergi. Mas Fajar mendengar langkah kaki yang perlahan mulai mendekat ke arah kami. Setelah keluar dari alam lain, lembah hitam, Mas Fajar berubah. Dia sekarang sedikit berani. Ya, meskipun terlihat masih panik. Mas Fajar menatap ke segala arah mencari sumber suara langkah kaki tersebut. Dan pandangannya berhenti di arah hutan yang masih sangat gelap. Dan benar, ada sosok yang bergerak mendekat. Saat sosok tersebut sudah mulai kelihatan, Mas Fajar terlihat tenang, karena yang datang adalah Mbah Jum. "Kalian berdua tidak apa-apa?" tanya Mbah Jum. "Kalau saya tidak apa-apa, Mbah. Tapi ini Mas Rama, kelihatannya terluka parah, Mbah," ucap Mas Fajar. Mbah Jum mendekat ke arahku dan dia mengusap tubuhku dengan tangannya. Rasa dingin menjalar pada tubuhku. Dengan perlahan rasa sakit dan gatal menghilang. Mbah Jum menyuruh kami untuk segera pulang, karena Mbah Jum merasa ada yang tidak beres di desa. Aku dan Mas Fajar mengikuti ucapan Mbah Jum. Mas Fajar kusuruh untuk membonceng, karena tubuhku masih merasa lemah sekali.